Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan analisis uji independent sample t-test menggunakan software RStudio. Nah, langsung saja kita lakukan import data. Caranya, kita bisa pilih file, lalu pilih import dataset. Selanjutnya pilih from Excel, karena datanya saya taruh di Excel. Nah, di sini ya, data RStudio YT. Kita pilih independent t-test. Lalu pilih import. Nah, di sini terdapat dua data, yaitu data kelas A dan data kelas B. Data ini merupakan data nilai siswa dari kelas A dan kelas B, di mana dalam uji independent sample t-test kita akan mengetahui apakah ada perbedaan secara signifikan antara data kelas A dengan kelas B. Nah, uji independent sample t-test ini merupakan uji beda dua kelompok yang tidak berpasangan. Nah, sebelum kita melakukan analisis uji independent sample t-test, kita harus melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Dikarenakan uji independent sample t-test tergolong ke dalam statistik parametrik, yang mana asumsi normalitas data harus terpenuhi. Dengan kata lain, data yang digunakan harus berdistribusi secara normal. Nah, langsung saja kita lakukan uji normalitas data. Kita menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk ya. Di sini kita tuliskan rumus Shapiro test. Ini ya, Shapiro test. Lalu kita tuliskan nama filenya, yaitu independent. Ini ya, independent t-test. Jangan lupa tanda dolar. Lalu kita masukkan data kelas A. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini nilai p-value dalam uji normalitas Shapiro-Wilk sebesar 0,08007. Nilai tersebut lebih besar dari alfa 5% atau lebih besar dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data yang digunakan berdistribusi secara normal. Dengan kata lain, data kelas A berdistribusi secara normal, atau asumsi normalitas data untuk kelas A sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas data untuk kelas B. Caranya sama, kita menggunakan rumus Shapiro test. Ini ya, Shapiro test. Lalu kita tuliskan nama filenya, yaitu independent t-test. Jangan lupa tanda dolar. Selanjutnya kita masukkan data kelas B, lalu kita tekan enter. Nah, di sini hasil uji normalitas Shapiro-Wilk menunjukkan nilai p-value sebesar 0,1296 untuk kelas B, di mana nilai p-value ini lebih besar dari alfa 5% atau lebih besar dari 0,05. Bisa ditarik kesimpulan bahwa data kelas B berdistribusi secara normal. Dengan kata lain, asumsi normalitas data sudah terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya asumsi normalitas data untuk kelas A dan kelas B sudah terpenuhi, selanjutnya kita akan melakukan uji prasyarat yang kedua, yaitu melakukan uji homogenitas. Caranya, kita menggunakan rumus uji homogenitas varian test. Kita tuliskan var test yang ini. Lalu kita masukkan data independent sample t-test untuk kelas A dan kelas B. Di sini kita tuliskan nama filenya, yaitu independent. Ini ya, independent t-test. Jangan lupa tanda dolar, lalu kelas A. Selanjutnya tanda koma,
Lalu kita tuliskan nama filenya lagi, yaitu independent t-test. Ini ya, independent t-test. Tanda dolar, lalu kelas B. Selanjutnya kita tekan enter. Nah, di sini sudah muncul output uji homogenitas. Ini ya, f-test to compare to variance. Pada output uji homogenitas, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai p-value, di mana nilai p-value atau nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,8517. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari alfa 5%. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa asumsi uji homogenitas sudah terpenuhi. Dengan kata lain, varian data yang digunakan sudah homogen. Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya uji prasyarat dalam independent sample t-test sudah terpenuhi, yaitu uji normalitas sudah lolos dan uji homogenitas juga sudah lolos. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis uji independent sample t-test. Caranya, kita menggunakan rumus t-test. Ini ya, t-test. Lalu kita tuliskan nama filenya, yaitu independent t-test. Ini ya, independent t-test. Tanda dolar, kelas A. Lalu koma. Kita tuliskan lagi nama filenya, yaitu independent t-test. Tanda dolar, lalu kelas B. Selanjutnya tanda koma. Lalu kita tuliskan var. Ini, var equal. Kita tuliskan true. Lalu tanda koma. Selanjutnya confidence level. Ini ya, confidence level. Kita menggunakan 0,95. Oh maaf, 0,95. Ini maksudnya kita menggunakan tingkat kepercayaan statistik sebesar 95%. Dengan kata lain, kita menggunakan tingkat kesalahan statistik cuma 5%, atau kita menggunakan alfa 5%. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini sudah muncul output uji independent sample t-test. Nah, dalam output ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai p-value, di mana nilai p-value yang diperoleh sebesar 0,004479. Nilai tersebut lebih kecil dari alfa 5% atau kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan secara signifikan nilai siswa dari kelas A dan kelas B, di mana dari 30 siswa baik kelas A dan kelas B ini memiliki nilai yang berbeda. Ini ya, jumlah data yang digunakan sebanyak 30 observasi atau 30 data. Nah, dari 30 data ini terdapat perbedaan secara signifikan dalam analisis uji independent sample t-test. Nah, ini 30 siswa baik dari kelas A dan kelas B. Nah, mungkin sampai di sini kawan-kawan semua muncul sebuah pertanyaan. Lalu gimana, Kak, jika data yang digunakan tidak homogen? Nah, apabila kawan-kawan semua mengalami kasus tersebut, datanya tidak homogen, penggunaan uji independent sample t-test masih bisa dilakukan, asalkan data yang digunakan berdistribusi secara normal, dikarenakan uji independent sample t-test tergolong ke dalam statistik parametrik. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis uji independent sample t-test menggunakan software RStudio. Ya, saya akhiri. Selamat malam dan good luck.